Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu peluang, frekuensi relatif, titik sampel dan ruang sampel. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despita Angelika. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Dalam matematika, peluang diartikan sebagai kemungkinan yang akan terjadi atau muncul dalam sebuah peristiwa. Misalnya, kamu ingin mengetahui seberapa besar peluang munculnya angka 5 pada pelemparan satu buah dadu. Munculnya peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Kemungkinan sebuah peluang berada di rentan nilai 0 sampai 1. Rumus peluang sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyak anggota himpunan, sedangkan NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal peluang. Sebuah dadu berisi 6 dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Oke, di sini kan dadunya berisi 6, dilempar satu kali. Berarti dia mempunyai ruang sampel yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti ada 6. Dan titik sampelnya yaitu dia kan munculnya mata dadu lebih dari 2. Berarti ada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti ada 4. Sedangkan rumus peluang adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Titik sampelnya ada 4, sedangkan ruang sampelnya ada 6. Sama-sama bisa dibagi 2, berarti itu 2/3. Perkenalkan, nama saya Dinda Afia Kalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak persoalan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dan dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis dengan NK dapat dicari dengan rumus PA sama dengan NA per NS dengan A kombinasi S. Contoh soal 1. Pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6. Penyelesaian. N sama dengan 100, K sama dengan 16, frekuensi sama dengan K per N, frekuensi 16 per 100, frekuensi sama dengan 0,16. Jadi, frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6 adalah 0,16. Kenalkan, nama saya M. Satria Pratama Putra dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Berikut adalah cara untuk menghitung titik sampel, yakni 1. Kaidah perkalian rule of product. Bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil. 2. Kaidah penjumlahan rule of sum. Bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila eksperimen 1 atau eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P plus Q hasil. Contoh dari titik sampel. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Jawabannya, jika dilihat, terdapat 5 cara untuk bisa memilih makanan, yakni nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Lalu, ada 3 cara untuk memilih minuman, yakni susu, kopi, dan teh. Dengan keterangan tersebut, ditemukan kaidah penghitungan perkalian. Jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 kali 3 sama dengan 15 pasang. Perkenalkan, nama saya Kemas Ahmad Janan Sri Sandi. Di sini saya akan menjelaskan ruang sampel. Ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian hasil yang mungkin terjadi setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Terdapat 3 cara menentukan ruang sampel, yaitu mendaftar, diagram pohon, tabel. Sekian dari kami, mohon maaf bila masih ada kesalahan.